Halo semuanya, semoga saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Kali ini kita akan belajar dengan tema peran keluarga bagi perkembanganku. Adapun indikator pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan peran anggota keluarga dalam perkembangan dirinya. 2. Menjelaskan berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. 3. Menjelaskan peran keluarga menurut Konsili Vatikan II, Pernyataan tentang Pendidikan Kristen, artikel 3. Anak-anak, keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang. Pembentukan diri itu terjadi dalam relasi antar anggota keluarga, antar anak dengan orang tua, antar orang tua, antar anggota keluarga yang lain, dan antar keluarga dengan lingkungan sekitarnya. Kita masuk pada indikator yang pertama. Apa peran keluarga dalam perkembangan kita sebagai seorang anak? Kita tahu bahwa setiap orang mendambakan agar keluarganya dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan diri. Tempat yang dirindukan untuk pulang dan tinggal di dalamnya. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri kita. Menciptakan suasana keluarga yang aman, nyaman, tentram, dan bahagia merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Hal ini hanya mungkin tercipta bila setiap anggota keluarga menunjukkan perannya secara aktif dan bertanggung jawab. Kita pun harus berusaha memperlihatkan keinginan untuk menjadi anak yang berguna dalam keluarga. Contohnya, ketika kita berhadapan dengan adik kita belajar melindunginya, belajar melayaninya, dan belajar membantunya. Ketika berhadapan dengan kakak, kita belajar bersikap hormat, belajar meminta bantuan tatkala tidak mampu. Demikian dari orang tua, kita belajar menyayangi, belajar bagaimana cara berkorban demi kebahagiaan orang lain, dan belajar memberi. Indikator yang kedua, berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab seorang anak dalam keluarga. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, para bapak bangsa Israel mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya keluarga, baik dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka maupun
dalam kaitannya dengan kehidupan beriman. Sikap hormat dan tanggung jawab terhadap keluarga antara lain dapat diwujudkan dalam sikap hormat terhadap orang tua. Dalam kitab suci kita membaca, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita bisa membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran, pasal 20 ayat 12. Dan kitab Amsal, pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Perintah tersebut masih dipertahankan dalam Perjanjian Baru. Jadi perintah yang dari Perjanjian Lama itu masih dipertahankan sampai Perjanjian Baru zaman Yesus. Kita melihat Yesus sendiri, dia memperlihatkan sikap hormat dan penghargaan yang luhur kepada kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Yesus berupaya memperdalam pengetahuan agama di Bait Allah. Yesus memperlihatkan keinginannya untuk menjadi anak yang berguna bagi sesama. Kita semua bisa membaca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Nah, apa kaitannya dengan kita sebagai anak? Sebagai anak, kita dapat memperlihatkan peran itu dengan berbagai macam bentuk. Misalnya, membantu menjaga kebersihan rumah. Jangan hanya itu peran untuk orang tua saja, tapi kita juga sebagai anak, kita membantu menjaga kebersihan rumah dengan misalnya membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah, atau menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengurus pakaian kita sendiri, belajar untuk menjadi mandiri. Dengan cara demikian, kita sudah membantu pekerjaan orang tua kita. Peran yang lebih penting bagi kita sebagai anak adalah mencintai semua anggota keluarga, lebih khususnya kedua orang tua kita. Cinta kepada orang tua dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Antara lain, kita menghormati orang tua kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, setiap hari kita mendoakan mereka. Kita mengingat dan kita bisa merayakan ulang tahun mereka atau ulang tahun perkawinan mereka dan membantu pekerjaan mereka. Indikator yang ketiga, apa saja peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II? Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama kita peroleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua kita, dan juga anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kita. Tugas orang tua
tidak hanya sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Kita sebagai anak-anak perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Mereka, anak-anak harus dilatih sejak dini untuk memiliki keutamaan sosial seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan berkekurangan, jujur, dan juga adil. Orang tua juga perlu melatih anak-anaknya untuk taat dan patuh pada orang tua. Karena apa? Orang tua itu adalah simbol Allah. Wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya, yaitu orang tua. Nah, bagaimana? Semoga penjelasan singkat ini dapat Anda pahami dan dapat Anda mengerti. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salve.